Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan chapter 12 pada buku Intermediate Accounting edisi 4 dari KISO. Oke, nah untuk materi chapter 12 sendiri itu terkait dengan materi aset tak berwujud atau intangible asset. Untuk di Indonesia sendiri itu aset tidak berwujud itu standarnya ada di PSAK 19. Saya bacakan terlebih dahulu terkait dengan PSAK 19 hanya untuk paragraf-paragraf tertentu saja. Yang pertama, definisinya itu adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Jadi ada juga aset yang tidak memiliki wujudnya, akan tetapi memang aset tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, terus kemudian menimbulkan juga manfaat ekonomis ya bagi perusahaan. Nah, kemudian di paragraf 9 di sini juga dijelaskan bahwa entitas itu seringkali mengeluarkan sumber daya maupun menimbulkan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tidak terwujud seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, kemudian lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang, seperti itu. Jadi pengetahuan pun kan memang tidak ada wujudnya ya, tetapi yaitu kadangkala ya entitas untuk tahu seperti itu, tahu informasi seperti itu yang mengeluarkan sumber daya. Nah, makanya di sini di paragraf 9 pun dijelaskan bahwa contoh umum pengeluaran yang dimaksud di paragraf 9 menurut saya adalah software atau piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, izin penangkapan ikan, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan hak pemasaran. Namun ditegaskan di paragraf 10 maksud saya, jadi yang ada di paragraf 9 itu memang tidak seluruh unsur yang dideskripsikan itu merupakan aset tidak berwujud. Kenapa? Karena pada paragraf 10 dijelaskan bahwa untuk memenuhi kriteria ya sebagai aset tidak berwujud itu harus ada assessment terkait dengan keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, kemudian manfaat ekonomi masa depan. Nah, untuk yang aspek pertama yaitu keteridentifikasian itu jadi aset dikatakan teridentifikasi jika ada 2 poin. Yang pertama bisa dipisahkan atau dibedakan dari entitas, bisa juga dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, ditukarkan baik secara individu atau bersama dengan kontrak terkait. Itu yang pertama. Kemudian teridentifikasi yang poin B adalah memang aset tersebut timbul dari adanya hak kontraktual atau ya hukum ya atau hukum lain terlepas apakah hak tersebut bisa dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban. Nah, kemudian kita lanjut kepada paragraf 13. Nah, tadi kan itu aspek yang pertama di paragraf 12 adalah terkait dengan keteridentifikasian. Nah, kemudian pengendalian aset itu ada di paragraf 13. Jadi entitas mengendalikan aset. Suatu aset yang tak berwujud jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari suatu aset untuk dan dapat membatasi akses pihak lain. Jadi ya memang secara real ya, secara substansial, entitas itu ya bisa mengendalikan aset itu. Bagaimana aset itu dipergunakan, yaitu atas kendali dari entitas tersebut. Nah, untuk paragraf 14 itu terkait dengan aspek ketiga yaitu manfaat ekonomi. Tadi yang pertama kan teridentifikasi, yang kedua pengendalian aset, yang ketiga manfaat ekonomi. Jadi manfaat ekonomi masa depan dapat timbul dari pengetahuan pasar ataupun pengetahuan teknis
seperti itu. Jadi, estimasinya itu tadi ya, bisa dari pasar atau dari pengetahuan teknis. Nah, entitas yang mengendalikan manfaat tersebut, jika sebagai contoh pengetahuan tersebut dilindungi oleh hukum seperti hak cipta, janjian dagang, atau oleh perjanjian hukum. Artinya gini teman-teman, maksudnya memang di manfaat ekonomi masa depan itu terkadang memang timbul atau bisa diketahui ya. Bisa diketahui dari aturan-aturan hukum yang mengikatnya gitu. Misalkan dari untuk hak kekayaan intelektual sendiri, di berbagai negara itu diaturnya berbeda. Contohnya untuk di Indonesia, misal untuk paten sederhana, kemudian untuk paten yang biasa itu ada masa manfaatnya apakah 10 tahun atau 20 tahun. Kemudian di Indonesia terkait dengan hak cipta itu misalkan 70 tahun, 70 tahun atau berapa puluh tahun ya setelah pencipta yang terdaftar itu meninggal dunia. Itu masih masih bisa dikatakan hak cipta itu melekat kepada penciptanya atau pihak-pihak yang dialihkan ya gitu, yang diwariskan maksud saya seperti itu. Oke, nah itu terkait dengan manfaat ekonomi yang memang bisa diketahui dari ketentuan hukum di berbagai negara, teman-teman. Nah, kemudian untuk paragraf 17, manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh entitas. Nah, untuk paragraf 21, ini terkait dengan aspek pengakuan. Jadi aset tidak berwujud itu kapan diakui? Yang pertama, kemungkinan besar entitas memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Gitu. Jadi kalau ada satu tanggal transaksi, memang kalau pada tanggal transaksi itu misalkan ada pembelian satu franchise, di mana memang di tanggal itu ya entitas memperoleh manfaat, kemungkinan besar tuh entitas memperoleh masa manfaat dari franchise itu, kemudian atas franchise yang dibeli tersebut misalkan atau aset tidak berwujud lainnya, memang biaya perolehan asetnya bisa diukur secara andal, maka kalau sudah terpenuhi yaitu akan diakui seperti aset tidak berwujud sesuai dengan paragraf 21. Untuk paragraf 24, jadi aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jadi seluruh biaya yang bisa diatribusikan atau biaya yang memang dikeluarkan untuk memperoleh aset tidak berwujud itu akan masuk sebagai biaya perolehan sesuai dengan paragraf 24. Kemudian untuk paragraf 27 itu adalah menjelaskan ya paragraf 24 juga. Nah, biaya perolehan. Tadi kan aset tidak berwujud itu diakui sebesar biaya perolehan. Nah, kemudian apa saja komponen biaya perolehan? Itu ada di paragraf 27. Yang pertama, harga beli. Termasuk juga bea masuk dan pajak yang tidak dapat direstitusi setelah diskon dan potongan atau rabat. Kemudian seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tidak berwujud hingga bisa digunakan sesuai dengan niat, tujuan, atau intensi. Nah, oke. Untuk paragraf 28, contoh dari pengeluaran yang bisa diatribusikan secara langsung ya, seperti biaya imbalan kerja, fee profesional, atau biaya untuk pengujian atas aset tidak berwujud. Kemudian paragraf 54, aset entitas tidak mengakui aset tidak berwujud yang timbul dari penelitian atau dari tahap penelitian pada proyek internal. Untuk pengeluaran terkait dengan penelitian atau riset ya teman-teman, ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya, itu kita tahu dari paragraf 54. Jadi memang teman-teman untuk mendapatkan aset tidak berwujud itu kan ada yang memang langsung dibeli, ada yang memang di-create sendiri secara internal. Nah, untuk di-create secara internal itu kan
ada proses yang panjang. Salah satunya bisa saja dengan pastinya ya dengan adanya riset penelitian. Setelah penelitian, di situ kan ada hasil-hasil penelitian yang didapatkan. Nah, hasil penelitian tersebut kemudian dikembangkan, itu pada tahap development. Nah, untuk, riset itu sendiri itu akan di-expense-kan pada saat pengeluaran riset itu timbul, seperti itu ya. Kemudian jadi sudah jelas bahwa biaya riset itu tidak dikapitalisasikan ke aset tidak berwujud. Nah, kemudian oke, nah untuk yang pengembangan ini ada di paragraf 57. Aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan atau dari tahap pengembangan pada proyek internal diakui jika dan hanya jika entitas dapat menunjukkan seluruh hal berikut ini. Yang pertama, itu kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud sehingga aset tersebut dapat digunakan untuk dijual. Yang B, intensi untuk menyelesaikan aset tidak berwujud dan menggunakannya atau menjualnya. C, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud. D, bagaimana aset tidak berwujud menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi. E, tersedianya kecukupan sumber, sorry typo error, sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain. Dan seterusnya, F, kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang dapat diatribusikan terhadap aset selama pengembangannya. Oke, nah di sini ya teman-teman memang untuk di paragraf 57 berbeda dengan riset, kalau di pengembangan ini pengeluaran terkait dengan pengembangan itu ada yang bisa dikapitalisasikan kepada aset tidak berwujud. Artinya memang ada porsi yang ada di aset atau nantinya timbul di laporan posisi keuangan, ada juga yang langsung di-expense-kan gitu ya. Dan itu akan terlihatnya di laporan, laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, cuma memang untuk, itu ya, untuk bisa diakui, nah itu ada ketentuannya sendiri, yang tadi sudah saya jelaskan di para yang sudah saya bacakan di paragraf 57. Nah, di paragraf 59, di sini kita disajikan beberapa contoh aktivitas pengembangan. Nah, aktivitas pengembangan itu seperti apa sih? Tadi kan saya bilang merupakan perpanjangan ya daripada aktivitas riset. Yang pertama adalah konstruksi serta pengujian purwarupa. Jadi pengujian bentuk ya untuk suatu produk dan model sebelum produksi atau sebelum digunakan. Desain peralatan, cetakan, dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru. Desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomik untuk desain komersil. Desain konstruksi dan pengujian bahan baku, peralatan produk, sistem atau jasa baru yang disesuaikan. Ya, kurang lebih itu teman-teman terkait dengan uh, apa PSAK 19 hal-hal penting terkait dengan aset tidak berwujud, tapi kita lihat langsung dari PSAK. Untuk penjelasan dari buku sendiri, ya, buku chapter 12, itu akan saya lanjutkan pada video setelah ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.